Dan disinilah Jimmy langsung nyekap dan membekap mulutnya Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Jadi aku mau ajak kalian bahas soal kasus yang dilakukan orang ini. Yang kasus ini sempat viral di seluruh Sulawesi di tahun 2023 ini. Karena saking gilanya apa yang dilakukan ini orang, yang aku yakin kalian bakal kaget dan kesel nih dengan orang ini beneran deh. Oke lah, kayak gimana kisah dan kasusnya, langsung aja kita bahas sedetail mungkin yang aku bisa. Manda Pabela yang masih berusia 5 tahun, yang saat itu dia ini tinggal dengan adiknya yang masih berusia 3 tahun, dan juga dengan bapaknya. Mereka itu tinggal di desa Inuai yang ada di Kabupaten Bolang, Mamudu, Sulawesi Utara. Dia dan adiknya yang cuma dirawat bapaknya seorang diri. Ibunya udah meninggal karena sakit sejak 3 tahun yang lalu. Nah, jadi saat itu bapaknya ini benar-benar jadi figur ayah sekaligus ibu nih untuk kedua anak-anaknya. Manda dan adiknya juga itu sering dititipkan ke tetangga dan saudaranya itu saat bapaknya pergi bekerja. Tapi Manda tetap anak yang periang dan ceria karena bapaknya Manda itu cukup dekat dengan tetangga-tangganya, termasuk orang ini yang bernama Jimmy. Yang mana ini salah satu tangganya juga yang rumahnya itu cuma bersebelahan dengan rumahnya mereka. Karena Jimmy ini sering minta rokok dan ngobrol dengan bapaknya Manda. Nah, jadi kayak gitu nih latar belakang dari kasus ini. Nah, jadi langsung aja nih kita masuk ke kronologinya. Di hari Minggu di tanggal 13 Februari di tahun 2023 ini, tepatnya di jam 5 sore ya, yang saat itu bapaknya Manda ini sedang masak untuk siapin makan malam mereka. Di situ Manda minta uang tuh untuk jajan. Bapaknya ngasih uang sebesar Rp1.000. Setelah itu Manda ini pergi sendirian jajan di sore itu. Yang sebenarnya ini aktivitas biasanya si Manda ini. Karena warungnya memang dekat dengan rumah mereka, cuman bersebelang satu rumah. Nah, biasanya setelah beli jajanan, Manda ini langsung pulang. Karena memang sudah sore juga. Nah, tapi saat itu ya, sampai maghrib Manda ini nggak balik-balik. Bapaknya pun itu sempat nyusul ke warung, yang niatnya nyuruh Manda ini pulang gitu. Karena memang sudah maghrib. Tapi Manda nggak ada di warung. Bapaknya juga itu sempat mengira mungkin Manda ini ketemu temannya gitu ya. Jadi bapaknya pun itu sempat nyariin di sekitaran rumahnya, tapi tetap aja nggak ada. Anak-anak di situ juga yang biasa main dengan Manda ngaku kalau mereka itu belum ketemu Manda di sore itu. Karena mulai panik, bapaknya pun sampai nanyain ke beberapa rumah tetangganya tuh satu persatu. Tapi nggak ada yang ngelihat Manda. Sampai udah di jam 8 malam, Manda masih belum ketemu juga. Bapaknya pun ini makin panik lagi pastinya, karena sebelumnya Manda nggak pernah ngilang kayak gini. Biasanya Manda ini pasti pulang sendiri kalau udah maghrib. Ini sampai jam 8 malam loh, dia itu masih belum kelihatan. Karena ini bapaknya pun mulai takut jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi dengan Manda. Nah, sampai malam itu ya, beberapa tetangganya pun itu nyaranin ngelapor ke kepala desa. Akhirnya malam itu mereka ngelapor ke kepala desa, di mana malam itu ya warga juga itu udah pada ramai tuh karena Manda ini hilang. Yang akhirnya kepala desa dan beberapa warga di desanya itu menelusurin desanya untuk nyari Manda, tapi tetap aja nggak ditemukan. Bahkan tanda-tandanya juga itu nggak kelihatan karena nggak juga ditemukan malam itu. Beberapa warga di desa itu sempat ngumumin soal hilangnya Manda ini di Facebook. Mungkin dengan keajaiban Facebook bisa viral dan mungkin aja ya ada netizen Facebook yang ngelihat Manda yang bisa dilaporin gitu loh. Nggak butuh waktu lama, hilangnya Manda pun itu langsung viral di Facebook, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Tapi tetap aja nggak ada informasi soal temuan Manda ini. Besoknya bapaknya pun langsung ngelapor soal hilangnya Manda ini ke polisi. Tapi polisi di sana pun itu mulai menelusurin desa mereka dan menyelidiki titik hilangnya Manda ini, termasuk nanya ke pemilik warung tempat Manda terakhir kali jajan. Pengakuan pemilik warungnya ini kalau Manda kemarin sore emang jajan tuh beberapa jajanan. Nah, tapi yang anehnya ya kata pemilik warungnya, kalau Manda jajan itu lumayan banyak tuh dengan uang pecahan Rp5.000. Disinilah bapaknya Manda pun heran karena kemarin sore dia ngasih uang ke Manda itu cuma Rp1.000. Manda yang usianya masih 5 tahun nggak pernah pegang uang sendiri selain yang dikasih bapaknya. Dari sinilah kecurigaan mereka pun mulai meningkat lagi. Kayaknya ada orang yang menculik
Manda ini dengan pancingan uang sebesar Rp5.000. Terus hasil dari penyelidikan polisi juga nemuin ada satu rumah yang mencurigakan, yaitu di rumah ini, yang mana ini rumahnya Jimmy, karena saat itu cuma rumah Jimmy inilah satu-satunya rumah yang tertutup yang nggak ada orangnya semenjak Manda ini menghilang. Mereka pun sempat berusaha menghubungi Jimmy tapi nomornya nggak aktif, yang akhirnya mereka coba nunggu Jimmy pulang, tapi setelah nunggu Jimmy ini nggak pulang-pulang. Jadi karena rumah ini yang jadi satu-satunya petunjuk soal hilangnya Manda ini, akhirnya warga yang didampingi polisi itu ngebuka pintu rumah ini secara paksa tuh untuk digeledah. Setelah mereka masuk, baru di ruang tamu mereka langsung nemuin petunjuk baru lagi nih, nemuin beberapa jajanan yang masih belum dibuka, dan menurut pemilik warungnya juga jajanan itu emang jajanan yang sempat dibeli Manda sebelum dia hilang. Apalagi setelah mereka masuk ke kamarnya yang dalam keadaan berantakan, yang enggak normal, dan yang lebih parahnya lagi ya, di tempat tidur mereka nemuin ada bercak merah yang emang sangat-sangat mencurigakan, yang ngebuat semuanya makin yakin lagi kalau Jimmy, si pemilik rumah ini itu kayaknya pelaku di balik hilangnya Manda, yang mungkin aja ya dia ini udah ngebawa Manda ini kabur. Polisi pun mulai memburu Jimmy dan warga di sana pun mulai nyebarin foto Jimmy melalui Facebook yang saat itu statusnya buron, karena buronnya Jimmy sampai ke Facebook seketika langsung viral di seluruh Sulawesi. Yang akhirnya berkat viral inilah benar-benar membuahkan hasil, karena ada seorang warga yang berasal dari Kecamatan Dondo, Sulawesi Tengah ngelapor ke polisi di sana kalau dia sempat ngelihat seorang lelaki yang mirip banget dengan foto Jimmy yang beredar, yang tinggal di salah satu kos-kosan yang ada di wilayah Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Karena ini kepolisian di sana pun langsung mendatangi kos-kosan yang dimaksud. Ternyata benar di sana akhirnya Jimmy ini ditangkap, yang sedang dengan seorang wanita yang ternyata itu pacarnya. Yang ternyata saat itu Jimmy ini benar-benar niat melarikan diri loh, karena dia ini ditangkap di Toli-Toli, Sulawesi Tengah yang berjarak sekitar 800 kilo atau 14 jam perjalanan tuh dari desanya. Pas ditangkap, Jimmy sempat melakukan perlawanan dan bersikap kayak kerasukan, sampai polisi pun itu terpaksa nembak kakinya. Bahkan setelah itu dengan angkuhnya Jimmy ini mengaku kalau dia memang sudah menghabisi Manda, bahkan sama sekali nggak merasa bersalah loh. Ini nih rekaman pengakuannya pas dia ini baru ditangkap. Kita suka mau mati, tapi kemanakan suka Jakarta, saudara sayang pak kita. Siapa ngana bagi mati memang ngana buang. Tabuang. Yang ada hati ngana nu. Kita suka masuk stres kita. Stres putar TP kuat-kuat TP papa. Oh tetangga ini. Iya. Oh Tar TP kuat sekali. Oh jangan mengganggu dong. Mengganggu. Nggak boleh begitu. Masa ngana bisa begitu orang? Manusia yang Kita suka mati. Sekarang mau tembak pak kita suka. Nggak boleh polisi main-main tembak penghuni. Kita mau minta Pak Hakim. Kalau cuma hukuman seumur hidup, Aduh. kita nih mau. Kita suka harus hukuman tembak. Boleh begitu. Kita minta hukuman tembak. Uni dengar satu Indonesia. Jadi di video tadi juga dia emang udah ngakuin kalau dia udah ngabisin Manda karena kesal dengan bapaknya Manda yang sering ngebuat dia terganggu. Karena katanya bapaknya Manda itu sering nyalain tip atau pemutar musik kenceng-kenceng. Bahkan di video tadi dengan angku dan gagahnya Bang Jago ini ngaku nggak takut dihukum tembak. Tapi si Babang Gagah ini ngabisin Manda karena kesal dengan bapaknya. Malah beraninya nargetin anaknya yang masih berusia 5 tahun, cewek lagi. Masuk akal nggak pengakuan Bang Gagah? Jadi pengakuannya tadi cuma pembelaan aja tuh untuk dirinya sendiri, karena nanti akan terungkap juga alasan atau motif yang sebenarnya kenapa dia tega ngelakuin kayak gitu ke Manda, anak yang masih berusia 5 tahun. Karena setelah Jimmy ini diselidiki lebih lanjut, diintegrasi habis-habisan, akhirnya dia ngakuin di mana dia ngebuang tubuhnya Manda, yang akhirnya di tanggal 16 Februari atau 3 hari setelah Manda hilang, tubuhnya pun itu ditemukan tuh di wilayah perkebunan yang ada di desanya tuh di Sulawesi Utara, dengan keadaan tubuhnya yang sudah rusak dan kaki kirinya yang udah hilang, yang saat itu memang nggak ditemukan. Dan setelah tubuhnya diotopsi ternyata ya kerusakan di tubuhnya dan hilang kaki kirinya karena dimangsa hewan liar yang ada di sana. Dan hasil penyelidikan forensiknya pun nunjukin ya adanya bekas pemerkosaan tuh di tubuhnya Manda, yang ternyata Jamie juga akhirnya ngakuin kalau dia udah memperkosa Manda ini tuh di rumahnya sebelum akhirnya dia ngabisin Manda dengan
dengan cara dicekik yang ternyata emang terbukti inilah tujuannya ngabisin Manda untuk memuaskan hasrat gilanya, bukan karena kesal dengan bapaknya Manda. Terus kalian penasaran nggak kenapa ini orang segila ini? Nah, mungkin kalian penasaran dengan background latar belakangnya dan gimana proses dia ngelakuin ini semua dari popnya dia dan juga dari hasil penyelidikan dan juga dari pengakuan dia. Nah, jadi kalau kalian penasaran, oke lah, aku ceritain nih. Jadi nama lengkap orang ini Jamie Tambanua yang udah berusia 42 tahun. Dia tinggal di rumah ini ya, yang letaknya ini persis banget nih di sebelah rumahnya Manda. Yang mana sebenarnya ini bukan rumahnya dia, ini rumah milik orang tuanya yang udah meninggal. Dia tinggal di rumah ini cuman sendirian. Dia ini juga ternyata pengangguran selama bertahun-tahun. Dan hobinya itu mabuk-mabukan tuh dari uang kasihan yang dikasih saudara-saudaranya dan juga pacarnya. Nah, soal pacarnya Jamie ini saat itu belum pernah menikah, dia cuma punya pacar yang seorang wanita asal kota Gorontalo yang namanya nggak aku sebutin, fotonya pun aku sensor ya, karena aku yakin pacarnya pasti malu banget sih pernah pacaran dengan orang ini dengan kasus dia yang kayak gini. Oke, kita sambung. Jadi Jimmy ini dengan pacarnya ternyata udah punya anak yang udah kelas 6 SD. Nah, tapi Jimmy ini sama sekali nggak bertanggung jawab karena dia emang nggak peduli dan enggak menafkahi anak dari pacarnya. Tapi Jimmy ini juga posesif banget, nggak ngebolehin pacarnya ini dekat dengan lelaki lain, bahkan sering mengancam pacarnya karena posisinya dia yang memang ngebuat pacarnya itu sering banget ketakutan karena Jamie ini. Orang tua pacarnya juga ternyata nggak suka dengan Jamie karena Jamie ini nggak bertanggung jawab yang bahkan dengan anaknya sendiri. Ditambah Jimmy ini pengangguran tapi suka bersikap semena-mena dan angkuh. Nah, yang aku bingung kenapa pacarnya masih mempertahankan hubungannya dengan Jimmy ini ya. Nah, inilah yang aku nggak tahu. Mungkin pacarnya terpaksa mempertahankan hubungan mereka karena memang di bawah tekanan Jimmy ini atau ancaman Jimmy ini ya. Mungkin level ancamannya ya emang buat pacarnya nggak bisa apapun selain harus ngikutin kemauan Jimmy ini. Jadi itulah latar belakangnya Jamie ini. Nah, jadi kita langsung masuk ke poin gimana proses dia menculik dan menganukan Manda ini berdasarkan pengakuan dan popnya dia. Jadi di minggu sore itu, di hari yang naas untuk Manda ini, Jimmy yang ngelihat Manda lewat depan rumahnya karena memang mau jajan di warung ini, pikiran kotor yang pendeknya pun langsung muncul dan dia pun itu langsung manggil Manda dan ngasih uang sebesar Rp5.000 untuk beli jajanan. Nah, setelah beli beberapa jajanan, dia manggil lagi tuh Manda untuk masuk ke rumahnya. Tanpa curiga, Manda pun mau masuk ke rumahnya Jimmy. Dan disinilah Jimmy langsung nyekap dan membekap mulutnya Manda ini dan langsung membawa Manda ini masuk ke kamarnya. Di situ dia enggak ngabisin Manda dengan cara dicekik. Setelah Manda enggak bergerak lagi, dia pun tega menganukan tubuhnya Manda sampai dia puas. Setelah itu hari yang udah mulai gelap, yang udah hampir maghrib, dia ngebawa tubuhnya Manda yang udah dimasukin ke karung tuh pakai motornya dan dia buang di wilayah perkebunan Polompian yang mana ini wilayah hutan yang ada di desa mereka yang emang wilayah yang sepi yang jarang dilalui petani. Setelah itu Jimmy ini langsung pergi ke kota Gorontalo yang berjarak 5 jam perjalanan itu dari desanya untuk jemput pacarnya dan mengajak pacarnya melarikan diri sejauh-jauhnya. Dan juga dia nyuruh pacarnya untuk matiin HP-nya dan jangan menghubungin siapapun. Pacarnya yang saat itu nggak tahu apapun terpaksa harus ikut dan nurut karena memang dibawa ancaman Jimmy ini. Setelah itu mereka pun pergi ke wilayah yang lebih jauh lagi, yaitu ke Kabupaten Toli-Toli yang ada di Sulawesi Tengah yang berjarak 600 kilo itu dari desanya Jimmy ini. Di Toli-Toli ini mereka sewa kos-kosan harian untuk menginap sementara karena setelah ini mereka niatnya mau lanjut melarikan diri lagi ke wilayah yang lebih jauh lagi. Tapi di Toli-Toli inilah akhirnya Jimmy dan pacarnya pun ditangkap tuh di kos-kosan mereka sewa. Setelah ditangkap dan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut, akhirnya pacarnya Jamie ini dibebaskan karena memang nggak terlibat dari kasus ini. Sedangkan Jimmy yang saat itu sudah terbukti sebagai pelaku dari kasus ini, anehnya nih ya, cuman terancam hukuman 15 tahun penjara. Tapi itu masih terancam sih karena sampai sekarang masih belum ada informasi gimana kepastian soal vonis hukumannya. Tapi apapun itu, hukuman penjara udah pasti dia dapatkan. Semoga dengan kasus kayak gini
yang tega ngelakuin kayak begitu dengan anak yang masih berusia 5 tahun. Cewek pula. Semoga Jenny itu disambut dan diperlakukan secara khusus dengan napi-napi lain di penjara nanti. Atau mungkin udah ya, apapun itu, semoga orang ini, Bang Gagah ini di penjara bisa menderita deritanya gitu ya di sana. Karena dengan apa yang udah dia lakukan dengan korbannya yang menurut aku layak sih jadi gituin. Jadi itulah kasus soal apa yang dilakukan orang ini yang menurut aku ini gila banget ya. Sumpah aku kesel banget dengan orang ini. Oke, sampai di sini aja. Semoga dari kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, dan juga dari semua kasus-kasus yang udah kita bahas bisa jadi pembelajaran untuk kita semua. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga mereka yang harus kehilangan nyawa dalam peristiwa ini diampuni dosanya dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga mendapatkan limpahan ketabahan yang sebesar-besarnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Kalau kalian pengen tahu video-video baru dari saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan mendengarkan dari channel aku. See you next video. Bye.